Bab 751. Seperti orang tidak tahu malu. Seperti orang tidak tahu malu, ujar Reka meliriknya dengan jijik. Persetan, siapa yang kamu bilang seperti orang tidak tahu malu? Tanda seru. Aku lihat kamulah yang seperti orang tidak tahu malu, teriak Aurel dengan marah. Sini, aku kenalkan kepada kalian, dia adalah putra terlantar dari keluarga kaya. Ketika masih kecil, dia hidup seperti anjing bahkan pergi ke tempat sampah untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Kemudian dipenjara karena mencuri. Kudengar kelak akan terus menjadi pengemis. Jangan lihat dia berpakaian seperti orang normal sekarang. Bisa jadi dia datang untuk mulai mencuri lagi. Kalian harus menjaga barang-barang kalian dengan bok puff. Haha. Ola bergemuruh dengan gelak tawa. Apakah pencopet sekarang begitu sombong? Sampai berani mencuri barang dari kantor penjualan. Dia baru saja mengatakan datang ke sini untuk membeli villa. Ya ampun, rasanya aku ingin tertawa. Mana security? Awasi mereka, kalian yang bertanggung jawab kalau ada apapun yang hilang, putri pelayan adalah pelayan. Bahkan jika dia menjual tubuhnya. Itu juga seorang budak dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan tuannya. Cibir Reka. Persetan. Aurel sangat marah. Dia paling benci orang lain mengatakan dirinya adalah putri seorang pelayan. Kamu bilang aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Ujar Aurel menggertakkan gigi. Cekak, apakah kamu mengakui dirimu adalah pelayan aku? Ujar Reka. Anjir dijebak. Oke. Akan kutunjukkan padamu kenapa aku tidak pantas dibandingkan denganmu. Ujar Aurel dengan mata merah. Ini tunangan aku, Brandon yang menjalankan bisnis pemakaman senilai ratusan miliar. Dia bisa membelikanku villa di sini. Kamu bisa. Reka menggelengkan kepala. Puff. Brandon, pacar Aurel yang belum berbicara tidak bisa menahan tawanya. Tadi aku lihat kamu sangat percaya diri. Kupikir kamu orang kaya yang rendah hati. Villa di sini saja tidak sanggup beli. Kulihat kamu bukan rendah hati, tapi miskin. Cepat keluar dari sini agar tidak menurunkan nilai di sini dan mempengaruhi keinginanku untuk membeli rumah. Para sales buru-buru mengusir Reka keluar. Kalau benar karena dia mengurungkan niat Brandon membeli rumah di sini, kerugian yang ditanggung akan sangat besar. Cepat keluar dan jangan turunkan kualitas tempat kami. Tidak mampu beli rumah tapi berani masuk, aku tidak beli satu villa, tapi beli semua villa di sini. Ujar Reka. Diam. Kemudian, gelak tawa mengguncang langit. Hahaha, kamu ingin kami mati tertawa. Kamu ingin merenggut nyawa kami. Tidak memakai pakaian mewah malah mengancam ingin membeli semua villa di sini. Tahukah kamu berapa harga semua villa ini? Puluhan triliun. Kamu tabung seumur hidup juga tidak sanggup beli toiletnya. Sudahlah, aku malas bicara dengan orang bodoh sepertimu. Ujar Aurel. Sayang, kita beli villa ini sebagai rumah pernikahan kita. Baik, Brandon langsung menyetujui. Gesek kartu, tunggu. Sudah kukatakan, aku akan membeli semua villa di sini. Ujar Reka menghentikan Brandon. Kamu tidak bisa membelinya. Aku tidak suka bertetangga dengan anjing. Persetan, siapa yang kamu bilang anjing? Ujar Brandon. Hari ini aku akan membelinya, kamu tidak bisa menghentikanku. Tugas ini kuserahkan padamu, ujar Reka memandang Greedy Wolf. Sudah dari tadi aku kesal melihat dua anjing ini, angguk Greedy Wolf. Brandon yang menjalankan bisnis pemakaman menghinaku dan kakakku, ujar Greedy Wolf di telepon. Dalam 1 menit, aku ingin bekukan semua rekeningnya. Dan dalam 10 menit bangkrut. Bab 752. Anggap saja orang bodoh. Selesai. Ujar Greedy Wolf memberi isyarat oke. Dasar tidak tahu malu. Aurel berkata dengan marah. Malas berbicara dengan kalian. Hari ini adalah hari besar kami membeli rumah pernikahan, tapi gara-gara kalian memengaruhi suasana hati kami, sayang, ayo gesek kartu. Jangan buru-buru, ujar Brandon tersenyum. Bukankah dia mengatakan ingin membekukan semua akun aku dalam 1 menit? Mari kita tunggu sebentar lagi.
Untuk apa pedulikan mereka, ujar Aurel tampak tidak senang. Anggap saja anjing lucu, ujar Brandon. Haha, iya, anggap saja anjing lucu, ujar Aurel. Greedy Wolf mengepalkan tinjunya. Setelah Marco, sekarang masih ada orang yang memarahi dirinya seekor anjing. Tampaknya, Marco tidak perlu kesepian di bawah neraka. 1 menit berlalu dengan cepat. Sudah 1 menit, gesek kartunya, ujar Brandon menyerahkan kartu ke Sales. Tunangan aku, lihat dengan jelas, aku ingin menamparkan wajah mereka, harus itu, ujar Aurel. Tuan Brandon, saldo kartu tidak mencukupi. Apakah Anda mengambil kartu bank yang salah? Tanya Sales mengerutkan kening. Brandon mengambil kartu bank dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak mungkin, benar kartu ini. Jangan-jangan mesin pembayaran kalian yang rusak. Maaf, mesin ini sudah terlalu tua. Mungkin rusak, angguk Sales. Setelah itu, Sales mengambil mesin lain. Bip, saldonya masih kurang. Tidak mungkin, Brandon berkata dengan cemas, saldo tidak cukup. Mungkinkah itu dicuri? Kak, tadi ada yang mengatakan ingin mempermalukan kita. Cibir Greedy Wolf. Kenapa malah mempermalukan diri sendiri? Dia tidak bisa mempermalukan orang lain. Jadi hanya bisa mempermalukan diri sendiri untuk bersenang-senang, ujar Reka. Tertawa apa? Teriak Brandon dengan marah. Tiba-tiba aku ingat kartuku adalah kartu tambahan dan memiliki limit. Pembayaran rumah melebihi limit harian kartu bank yang secara alami mengingatkan bahwa saldo tidak mencukupi. Aku akan menelepon bank sekarang dan meminta mereka untuk meningkatkan limit. Iya, telepon sekarang. Permalukan mereka sekarang, angguk Aurel. Panggilan tersambung dengan cepat. Halo, aku adalah pengguna VIP Silver Bank kalian. Aku ingin kalian meningkatkan limit harian kartu bankku, ujar Brandon. Kartu kamu sudah dibekukan dan tidak bisa meningkatkan limit, jelas customer service bank. Apa? Brandon berkata dengan gelisah, kenapa kalian bekukan kartuku? Ini adalah perintah dari militer, aku tidak bisa memberitahu detailnya. Ujar customer service bank. Brandon gemetar dan teleponnya jatuh ke tanah. Anjir, kenapa pihak militer membekukan kartuku? Aku tidak pernah berurusan dengan militer. Jangan-jangan, perintah dari 2 orang ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Reka adalah seorang penjahat yang memiliki catatan kriminal. Mana mungkin dia menjadi seorang tentara? Sekalipun menjadi tentara juga tidak mungkin mengeluarkan perintah ses. Kebetulan, ini 100% kebetulan. Limit kartuku tidak dapat ditingkatkan. Kalau begitu gesek kartu lain, ujar dia mengeluarkan sebuah kartu. Kartu ini dia gunakan untuk membayar hutang kepada pedagang. Dalam keadaan mendesak kesampingkan dulu masalah hutang. Yang terpenting adalah menjaga harga diri. Suamiku kamu hebat sekali. Kamu dapat membeli villa besar dengan uang di kartu tambahan, ujar Aurel tampak mengagumi. Sayangnya ada limit. Uang di kartu ini pasti banyak sekali. Tentu saja, Brandon tersenyum sambil menyerahkan kartu bank kepada Sales. Sales buru-buru mengambil mesin kartu dan menggeseknya. Lagi-lagi saldo tidak cukup. Apa yang terjadi? Brandon mulai cemas. Apakah kartu utama aku juga dibekukan? Apa yang dilakukan bank? Bab 753. Siapa orang kayanya? Sayang, hubungi bank minta mereka tambah limitnya, ujar Aurel. Sekarang pihak bank semakin lama semakin bobrok. Brandon mengeluarkan ponsel, tetapi sebelum menelepon bank, asistennya tiba-tiba menelepon. Brandon menjawab panggilan itu. Bos, gawat terjadi sesuatu. Semua properti atas nama Anda telah disegel dan semua akun juga telah dibekukan, ujar asisten itu dengan cemas. Cepat datang ke kantor. Para karyawan sedang duduk di kantor meminta gaji. Wajah Brandon menjadi pucat, usahanya dibekukan, semuanya sama seperti yang dikatakan Recha. Persetan, benar perbuatan mereka berdua. Aurel tidak mendengar percakapan di telepon dan tidak tahu apa yang terjadi. Sayang, siapa yang meneleponmu? Apakah pihak bank meminta maaf padamu? Desak dia.
Brandon menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, Aurel pasti akan meninggalkannya. Ada masalah perputaran uang di perusahaan. Tapi tidak apa-apa, masalahnya akan diselesaikan besok, ujar dia menarik napas dalam-dalam. Aurel tampak kecewa. Puff, persetan kamu sungguh bisa menaruh emas di wajah sendiri. Ujar Reka. Perputaran uang perusahaan kamu dalam masalah atau bangkrut. Brandon membisu. Keparat minggir saja. Sekalipun suamiku bangkrut, dia ratusan juta kali lipat lebih hebat dari kalian. Teriak Aurel dengan marah. Benarkah? Nah, gesek kartu. Aku beli semua villa di sini, cibir Reka. Aku ingin lihat, bagaimana kamu ratusan juta kali lipat lebih hebat dariku. Sales itu langsung kecewa. Baru saja dirinya menjilati Brandon dan Aurel selama lebih dari 1 jam dan inikah hasil yang didapatkan. Menyia-nyiakan emosi saja. Sales itu sempat ragu, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk menggesek kartu Reka. Bagaimana jika keajaiban terjadi? Kalian sales tolol ya? Ujar Aurel tidak senang. Maling, sekalipun mencuri gedung orang terkaya di Clarity juga tidak bisa mencuri begitu banyak uang. Kalian malah menggesek. Bip, terdengar suara prom, transaksi berhasil. Apa? Semua orang di aula tercengang dan bergegas melihat mesin kartu. Pembayaran berhasil. Transaksi puluhan miliar berhasil dalam satu gesekan. Setelah memastikan kartu berhasil digesek, wajah Sales berubah pucat. Persetan, baru saja mereka menjilat pada orang kaya palsu dan mengabaikan orang kaya yang sebenarnya. Brengsek. Para sales dengan cepat mengelilingi Reka, membawakan teh, air bahkan bangku. Bahkan hampir saja bersujud kepada orang kaya itu. Brandon dan Aurel tercengang. Bagaimana bisa seorang putra terlantar dari keluarga kaya menghabiskan 10 triliun sesuka hati? Orang ini lebih terhormat daripada Brandon. Pasti ada yang salah dengan mesinnya, ujar Brandon tidak percaya. Sepengetahuanku, selain kartu Infinity Purple, tidak ada kartu lain yang memiliki limit 10 triliun, tebakanmu benar. Ujar Reka menggoyangkan kartu bank di depannya begitu Brandon mengatakannya. Semua orang segera memperhatikan kartu bank Reka berwarna ungu dan ada logo Infinity Purple berlapis emas di atasnya, kartu Infinity Purple. Benar kartu Infinity Purple. Hanya ada 100 buah di seluruh dunia. Masing-masing ada di tangan pangeran dan bangsawan. Tetapi klien ini memilikinya, sekalipun dia bukan bangsawan, dia pasti kerabat keluarga kerajaan. Bab 754. Apa semua tokoh besar, semuanya begitu rendah hati? Apakah semua tokoh besar, semuanya begitu rendah hati? Sebaliknya orang kaya palsu terlihat sangat sombong. Penjual properti semakin menyanjung Reka. Brandon saat ini sedikit putus asa, Reka punya kartu Infinity Purple, ini cukup membuktikan bahwa perkataan Reka tadi memang bisa membuat industrinya disita. Kali ini telah salah menyinggung orang. Aurel tidak tahu tentang kartu Infinity Purple, dia berkata tidak senang, apa yang kamu banggakan? Kartu kamu, hanya bunga di atasnya yang dilapisi emas, sedangkan punya suamiku adalah emas murni. Dari nilai kartu ATM saja, kami satu level lebih tinggi darimu. Kamu diam. Brandon memarahi Aurel. Sialan, apa ingin mencelakaiku sampai mati baru puas? Aurel melihat Brandon dengan tatapan sulit percaya, kamu memarahiku. Kamu berani memarahiku demi pencuri itu. Apa tidak salah? Dia adalah anak telantar, bagaimana punya banyak uang? Semua itu pasti dari hasil curi. Plak. Brandon menamparkan Aurel tanpa ragu, aku suruh kamu diam, apa kamu tidak dengar? Berani memarahi kaum bangsawan seorang pencuri, benar-benar sudah bosan hidup. Aurel sangat kesal, sialan, Brandon, kita putus. Brandon berkata marah, katak dalam tempurung sepertimu hanya mendatangkan bencana, meski kamu biayai hidupku, aku juga tidak berani terima wanita sepertimu. Reka mencibir, sudah kukatakan, budak selamanya tetap budak, meski jual diri dan bergantung pada sugar daddy, selamanya tetap tidak bisa menandingi majikan.
Brandon segera datang ke samping mereka, dan membungkukkan badan. Benar, benar, Aurel adalah budak, bahkan tidak berhak untuk menundukkan kepala meminta maaf padamu. Tuan Reka, maafkan sikapku yang tidak tahu diri tadi dan menyingsingmu. Mohon kamu jangan masukkan ke hati, Reka berkata, kamu bergerak di bisnis pemakaman. Brandon mengangguk, iya, benar. Reka, siapkan belasan kuburan untukku, aku mau kasih orang. Reka ingin memberikannya ke pemimpin For Big Family dan keturunan anak cucunya. Semua orang terdiam, beli kuburan untuk dihadiahkan ke orang lain? Hanya tokoh besar yang bisa melakukannya hal aneh seperti ini. Brandon tidak berani bantah. Oke, pasti aku siapkan. Reca meregangkan pinggangnya, aku ampunimu karena sudah mengakui kesalahan dengan sigap keluar. Terima kasih, Brandon menyeka keringat dingin di dahinya, akhirnya nyawanya selamat. Brandon segera ingin pergi jauh, tetapi, Greedy menghentikannya, berhenti. Brandon seketika menegang, apa, masih ada masalah? Greedy, abangku suruh kamu gelinding keluar, apa kamu tuli? Brandon tercengang, lalu segera tersadar kembali dan mengangguk, oke, aku gelinding keluar sekarang. Selesai berkata, Brandon benar-benar tiarap di lantai, dan merangkak keluar. Sit. Aurel hampir terjatuh. Brandon yang dianggap sebagai sandarannya, saat ini rela menjadi anjing untuk Reca dan menyuruhnya merangkak keluar, dan Brandon menurutinya tanpa membantah sedikit pun. Aurel menggertakkan gigi berkata, Reca, kamu jangan sombong dulu. Kamu kira dengan punya uang maka sudah bisa bel villa sini? Kamu jangan mimpi, aku kenal dengan Kenzo bos developer sini, aku tidak akan membiarkannya menjual villa padamu. Lagi pula villa di sini juga tidak takut tidak terjual. Reca tersenyum, tujuan Reca kali ini adalah mau memancing Kenzo keluar. Sekarang Aurel ingin meminta Kenzo keluar, tentu Reca sangat bersedia dan senang. Reca berkata memanasi, aku tidak percaya kamu kenal Kenzo. Benar-benar tidak tahu takut sebelum ketemu. Aurel akhirnya terjebak, dia mengeluarkan HP dan menelepon ke sebuah nomor. Kak Kenzo, kamu di mana? Aku lagi di wilayah kamu dan sedang ditindas sama orang lain, kamu harus tegakkan keadilan untukku. Nada bicaranya sangat manja, bisa dilihat, hubungannya dengan Kenzo terlihat ambigu. Oke, aku tunggu. Setelah mematikan telepon, Aurel sangat bangga, hei yang bernama Reka, kamu tunggu saja, hari ini, kamu tidak hanya tidak bisa membeli villa yang ada di sini, bahkan mungkin akan dihajar. Bab 755. Aku janji akan lakukan hal itu untukmu. Reka, benarkah? Mungkin kamu masih belum tahu, kuburan yang aku pesan dari Brandon untuk diberikan pada siapa. Salah satunya adalah Kenzo. Haha. Aurel tiba-tiba bersemangat, kamu berani hina Kak Kenzo. Kak Kenzo pasti akan bunuh kamu. Tidak lama kemudian, seorang pria berjas dan mengenakan sepatu kulit berjalan masuk. Terlihat berusia 20 lebih, tapi wajahnya tampak jauh lebih dewasa dari usianya. Orang ini adalah Kenzo. Melihat Kenzo datang, Aurel segera menghampirinya dan merangkul lengannya, lalu berkata manja, Kak Kenzo, kamu harus tegakkan keadilan untukku, aku ditindas. Kenzo bertanya, apa yang terjadi? Aurel menceritakan alur kejadian pada Kenzo, tidak lupa mengarang cerita, menambah bumbu di dalamnya. Mendengar itu, Kenzo mengerutkan alis. Pemuda ini punya uang 10 triliun, pasti bukan orang biasa. Tidak perlu menyinggungnya demi seorang wanita. Tetapi, mereka mau membeli semua villa yang ada di sini, dan Kenzo tidak bisa menyetujuinya. Karena villa-villa ini bukan untuk dijual, tujuannya untuk diberikan kepada para pejabat sebagai hadiah, guna menjalin persahabatan dengan orang yang berstatus tinggi. Jika mereka membeli semua villa, kelak bagaimana dirinya ingin beri hadiah. Aurel lanjut berkata, oh iya Kak Kenzo, pemuda ini juga bilang, mau beri kamu sebuah kuburan. Ini sangat tidak menghormatimu. Oh,
Kenzo melihat ke Reka dengan heran. Pemuda ini terlihat sedikit familiar. Tapi Kenzo untuk sementara tidak bisa mengingatnya, di mana dia pernah melihat pemuda ini. Aurel lanjut memohon, Kak Kenzo, kamu tidak boleh jual semua villa padanya. Semua uangnya adalah hasil curi, bukan uang bersih. Jika hari ini kamu bisa bantu aku lampiaskan amarah ini, maka aku setuju lakukan hal itu untukmu. Kenzo tersenyum. Awalnya Kenzo memang tidak berencana menjual semua villa ke Reka, dan sekarang Aurel juga setuju mau melakukan hal itu untuknya. Hanya orang bodoh yang menolak hal sebagus ini. Kenzo mengatur emosinya lalu berjalan ke depan Reka. Siapa nama Tuan? Reka. Kenzo berkata, Tuan Reka, apa mau duduk untuk ngobrol-ngobrol? Oke. Keduanya duduk. Kenzo bertanya, Tuan Reka, sejujurnya, aku tidak berencana menjual semua villa yang ada di sini. Oleh karena itu, maaf. Kelima jari Reka mengetuk meja secara bergiliran, bunyi ketukan terdengar nyaring. Jika aku bersikeras mau gimana? Kenzo berkata, begini saja, jika kamu benar-benar sangat suka, aku beri kamu satu villa secara gratis. Kenzo sangat mengerti tentang teori, lebih baik berteman daripada membuat musuh, apalagi musuhnya ini kaya, oleh karena itu tidak perlu mencari masalah dengan orang kaya kasar dan tidak berbudi luhur ini. Reka, mungkin kamu tidak mengerti maksudku, aku bilang, aku mau semuanya. Kenzo tersenyum pahit, si bodoh ini, ternyata benar-benar sangat bodoh, berani bersikap kasar dan tidak masuk akal di depannya. Sungguh tidak tahu diuntung. Kenzo berdiri dan pergi. Dia tidak ingin membuang waktu dengan Reka, di mana manajer, kembalikan uangnya dan antar pelanggan keluar. Reka juga berdiri, aku mau semua villa dan uang 10 triliun itu untuk beli nyawamu, jadi tidak perlu dikembalikan. Kenzo menyadari aura perang. Tadi Reka berkata ingin memberikan sebuah kuburan, dan Kenzo tidak mempermasalahkannya. Sekarang ini, Reka kembali berkata ingin beli nyawanya, ternyata datang dengan niat jahat. Aurel menjadi marah, bajingan, pengemis busuk sepertimu berani sekali menghina Kak Kenzo. Benar-benar tidak tahan. Kak Kenzo, kamu harus beri dia pelajaran. Kenzo mengulurkan tangannya ke belakang punggung, ada pistol di sana. Bro, apa maksudmu? Reka, apa kamu masih ingat dengan belia? Bella. Kenzo semakin panik.